Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kami sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Setelah kita menyelesaikan bab 5, maka masuklah kita kepada bab 6. Bab 6 ini berjudul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, marilah kita buka dengan membacakan doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi ini kita terlebih dahulu menampilkan hadis-hadis terkait dengan ilmu pengetahuan sebelum nanti kita masuk kepada inti daripada materi ini, yaitu surat Al-Mujadilah. Sebentar ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Kita lihat dulu dari dalil yang terkait dengan ini. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan menuju surga. Itu hadis pertama ya. Jadi barang siapa yang berjalan mencari ilmu, bermudah-mudah dia dalam mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau kamu ingin menuju surga, ya dengan ilmu tentunya. Selanjutnya ada sebuah ayat ya, Az-Zumar ayat 19 mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Nah, ini Allah menjelaskan perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Lalu ada juga sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban bagi kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, adalah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmulah kita lebih mengenal, lebih tahu, dan kita akan lebih beretika dan beradab dengan ilmu. Ya, jadi dengan ilmu diharapkan orang lebih beradab. Dengan ilmu orang lebih memiliki akhlak. Dengan ilmu orang bisa melaksanakan agamanya dengan baik. Selanjutnya ada sebuah hadis, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang
menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Maka kalau kita ingin kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Kalau kita ingin kebahagiaan akhirat, juga harus ada ilmu. Dan kalau ingin keduanya, sudah jelas harus memadukan antara ilmu dunia dan akhirat untuk memiliki kedua-duanya. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dan selanjutnya ada sebuah hadis mengatakan, udah tadi ya. Nah, ini lagi. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Barang siapa yang memiliki ilmu, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau kita keluar dalam rangka berniat mencari ilmu Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kita keluar mencari ilmu Allah, maka Allah akan catatkan kita sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kamu tahu sendiri, pahala orang yang berjihad sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang berjihad ini dikatakan tidak akan melalui proses ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di kubur. Ya, jadi dia dibebaskan dari pertanyaan kubur bagi orang-orang yang mati dalam berjihad. Nah, salah satu orang yang berjihad adalah orang yang menuntut ilmu. Maka kalau ingin mendapatkan pahala jihad, hendaklah dia menuntut ilmu. Kalau ada sebuah pepatah mengatakan utlubul ilma minal mahdi, ya hadis ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak bayi hingga kalian lahad. Artinya belajar itu harus sepanjang masa, tidak ada berhenti, belajar dan terus belajar sehingga mendapatkan apa yang diinginkan. Karena tidak ada orang yang sempurna, tapi kesempurnaan itu bisa diraih dengan terus belajar dan belajar. Jadi tidak ada berhenti untuk belajar. Meskipun sudah tua, tetap harus belajar. Nah, terakhir, ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini hadis dari Nabi SAW. Doa ini memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Banyak ilmu di atas muka bumi ini, tapi yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, dan semuanya jika itu tidak menambah keimanan seseorang, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Tapi sebaliknya, ilmu, walaupun ilmu itu hanya sekedar ilmu menulis misalnya, atau menulis kaligrafi, tapi dengan tulisan itu dia menambah ketaatan kepada Allah, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apalagi misalnya ilmu sains. Ilmu sains itu semestinya orang yang mempelajari sains, mempelajari ilmu biologi, dia harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya itu, karena dia di situ akan melihat kebesaran-kebesaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Baik ya, ini hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu, karena judul kita hari ini adalah dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi tenang. Ya, kita akhir dulu untuk sesi pertama ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.